Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan bagi para penonton. Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalani aktivitasnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Legista Anggraini dengan NPM 222154078 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya sendiri berupa artikel ilmiah yang dimana saya mengambil topik mengenai kematian dini disebabkan gangguan jantung pada usia 30-44 tahun. Pasti, para penonton telah banyak mendengar mengenai kematian secara tiba-tiba dan setelah didiagnosa oleh dokter bahwa kematian tersebut disebabkan oleh gangguan jantung atau serangan jantung yang bahkan si pemilik tubuh sendiri ataupun keluarganya tidak mengetahui bahwa si korban memiliki gangguan jantung. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pada usia 30-44 tahun merupakan usia produktif pada manusia umumnya. Mengapa saya memilih topik ini? Menurut data WHO, bahwa gangguan jantung, khususnya penyakit jantung koroner atau serangan jantung merupakan salah satu penyakit nomor 1 terbesar di dunia yang menyebabkan kematian paling besar di dunia sendiri, yang dimana mengakibatkan jika di benua Eropa 4 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat serangan jantung. Nah, prevalensi di dunia mengenai kematian jantung meliputi di Eropa kematian berupa kematian yang disebabkan oleh gangguan jantung meningkat sebesar 13,49% kematian di dunia setiap tahunnya dan dapat meningkat setiap tahunnya sebesar 13,49%. Nah, di Indonesia sendiri, kematian disebabkan gangguan jantung ini 4 kali lebih besar dari kematian yang diakibatkan oleh penyakit kanker, yang dimana persentase atau prevalensi di setiap tahunnya itu sebesar 26,4% kematian di Indonesia setiap tahunnya yang diakibatkan oleh gangguan jantung. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, itulah mengapa alasan saya mengambil topik ini, karena saya ingin meneliti mengapa sih gangguan jantung itu bisa terjadi di manusia. Padahal manusia sendiri banyak memiliki pola hidup yang beragam. Ada pola hidup yang sehat, ada juga pola hidup yang tidak bisa menjaga pola hidupnya setiap manusia itu. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke pembahasan atau penelitian saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih penyakit jantung itu dan apa sih serangan jantung atau penyakit jantung koroner, yang dimana yang menjadi fokus penelitian saya. Penyakit jantung. Pengertian dari penyakit jantung sendiri, penyakit jantung adalah kondisi di mana jantung mengalami gangguan. Nah, bentuk dari gangguan ini bisa berupa ada yang menyerang pembuluh darah, ada yang menyerang katup jantung, dan ada juga yang menyerang otot jantung. Nah, penyakit jantung yang sering terjadi adalah penyakit jantung koroner atau bisa disingkat dengan PJK. Nah, penyakit jantung koroner ini berupa penyempitan, penyakit yang dimana di sana itu terjadi, di jantung itu terjadi penyempitan, penyumbatan. Nah, yang dimana penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung, yang dimana sering ditandai dengan rasa nyeri di bagian-bagian tertentu yang nantinya akan saya jelaskan setelah hasil wawancara saya. Nah, penyebab dari penyakit jantung koroner ini ada dua, yaitu ada aterosklerosis dan yang kedua ada trombosis. Nah, apa itu aterosklerosis? Nah, aterosklerosis ini merupakan pembuluh koroner yang dimana dia itu menyumbat arteri koroneria, yang dimana penyebab ini sering sekali ditemukan pada orang-orang yang mengidap penyakit jantung koroner. Nah, aterosklerosis ini menyebabkan penimbunan lipid atau jaringan fibrosa dalam arteri koronia sehingga secara progresif mempersempit lumen atau pembuluh darah. Nah, bila lumen ini menyempit atau pembuluh darah ini menyempit, maka aliran darah akan meningkat dan membahayakan aliran darah miokardium dan akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, yang kedua ada trombosis. Nah, trombosis sendiri ini merupakan endapan lemak yang dimana endapan lemak ini terjadi pengerasan pembuluh darah, yang dimana pembuluh darah ini akan terganggu dan lama-kelamaan akan berakibat robek dinding pembuluh darah. Nah, pada mulanya gumpalan darah ini merupakan gumpalan darah ini kan adalah mekanisme tubuh yang dimana mereka ini berfungsi untuk mencegah pendarahan berlanjut saat terjadinya
saat terjadinya luka gitu. Nah, jika terjadi trombosis ini, maka gumpalan darah ini di bagian tersebut akan robek dan juga akan bersatu menjadi keping-keping darah dan menjadi trombus. Nah, trombosis ini menyebabkan sumbatan di dalam pembuluh darah dan dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, jika trombosis ini menyebabkan serangan jantung, sedangkan kalau aterosklerosis ini menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner dan serangan jantung ini merupakan dua penyakit yang dimana kita tidak bisa memisahkan mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya ada dua faktor yang menyebabkan penyakit jantung. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa faktor internal merupakan faktor yang terjadi diakibatkan dari diri kita sendiri. Nah, faktor internal dari penyakit jantung ini pertama adalah permasalahan fisik, yang dimana jika seseorang dilahirkan dengan kondisi lemah tubuh atau bisa imunisasi atau imun dari seseorang tersebut lemah, maka dia juga dapat mudah untuk terserang penyakit jantung seperti naiknya tensi darah, meningkatnya lemak dalam darah yang memicu penimbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Lalu yang kedua ada faktor eksternal yang faktor ini datangnya dari lingkungan. Nah, faktor eksternal sendiri seperti gaya hidup seseorang yang tidak bisa dijaga dengan baik. Nah, gaya hidup seperti merokok, lalu menjaga kondisi tubuh atau diet secara berlebihan yang sepertinya tidak perlu dilakukan. Lalu kita masuk ke metode penelitian yang saya lakukan. Metode penelitian yang saya lakukan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimana dalam metode ini saya melakukan wawancara dengan dua narasumber terpercaya, yaitu yang pertama adalah salah satu dokter yang merupakan kebetulan saudara saya sendiri, yaitu Dr. Eka Kartika. Lalu yang kedua ada mahasiswa jurusan kedokteran yang dimana dia melanjutkan kuliahnya itu di Universitas Pajajaran, yaitu Kak Rein Vidya. Nah, yang dimana pendekatan kualitatif ini juga dilengkapi dengan observasi literatur dari jurnal-jurnal terpercaya untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut dan informasi yang lebih meyakinkan dan informasi untuk mengartikan atau informasi lebih lengkap. Lalu yang kelima ada narasumber tentunya, dan yang keenam ada waktu penelitian ini saya melakukan 4 hari penelitian dan juga 4 hari penelitian tersebut saya intens mencari informasi-informasi dan juga wawancara, karena saya juga mencari waktu-waktu tertentu untuk menyesuaikan jadwal dengan narasumber saya. Nah, berikut saya dengan salah satu narasumber saya, yang dimana hasil dari wawancara saya tersebut, saya menyimpulkan yang pertama ada gangguan jantung itu. Penyebab dari gangguan jantung itu karena yang pertama ada darah tinggi, yang dimana biasanya darah tinggi ini terpicu karena korban makan makanan yang mengandung banyak garam. Tidak melulu pada usia 30-40 tahun, bahkan ada yang masih berusia 20 tahun sudah mengidap darah tinggi, dan dimana darah tinggi itu yang memicu gangguan jantung pada orang usia 20 tahun. Lalu yang kedua ada kolesterol, yang dimana banyak makan makanan yang berlemak seperti keju, susu, makan makanan yang mengandung banyak minyak dan memicu penyumbatan jantung. Lalu yang ketiga ada perokok aktif. Nah, perokok aktif tentunya pasti akan terkena gangguan jantung karena dari gaya hidupnya sendiri mereka tidak menjaga. Lalu ada perokok pasif, yang dimana mungkin dia tidak merokok, dia bukan termasuk perokok aktif, tetapi di lingkungan dia banyak sekali perokok aktif yang menjadikan dia menjadi terkena gangguan jantung karena dia menghisap banyak asap rokok, yang dimana asap rokok ini tidak baik untuk tubuh. Lalu solusi untuk menjaga tubuh kita agar tidak terkena penyakit jantung atau gangguan jantung, yang pertama tentunya tidak merokok atau hindari menjadi perokok aktif gitu. Yang kedua ada hindari makanan yang mengandung banyak garam, gula, minyak, dan juga hindari diet yang berlebihan. Lalu ada melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki di pagi hari, lalu berolahraga secara rutin. Tidak usah berolahraga secara terus-menerus, karena olahraga secara terus-menerus juga itu dapat membahayakan diri sendiri ketika kita tidak mampu untuk berolahraga dan intensitas olahraga kita berlebih, maka itu juga akan menyebabkan kita terkena penyakit selain penyakit jantung juga gitu ya. Lalu yang terakhir ada lebih mawas diri atau lebih sayang kepada diri kita sendiri. Ketika sudah merasakan gejala, kita harus langsung melakukan medical check up. Nah, itu saja dari penelitian saya
Dan di sana saya menarik kesimpulan bahwa gangguan jantung itu tidak serta-merta datangnya itu sendiri, tetapi ada pemicu penyakit yang dimana penyakit tersebut akan muncul ketika kita melakukan hal tersebut. Penyebab timbulnya penyakit jantung pada usia 30 sampai 44 tahun adalah darah tinggi, kolesterol, perokok, diabetes mellitus. Lalu penyakit jantung ini sebagian besar diidap oleh orang yang berusia 45 tahun. Tetapi prevalensi yang terbaru pada tahun sekarang, umur 21 tahun pun sudah ada yang terkena serangan jantung. Nah, gejala yang terjadinya itu biasanya seperti nyeri dada, nyeri leher, dan dapat disebabkan oleh penyakit bawaan sejak lahir atau masalah genetika. Solusi agar terhadap penyakit itu adalah menjaga pola hidup sehat. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi para penonton dan juga bagi saya pribadi yang melakukan penelitian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.